Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari yang indah ini boleh bangun pagi semua karena anugerah Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah namamu, segala hormat kemuliaan bagi namamu Bapa. Bapa, pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya melalui pembacaan dan perenungan firman Allah, hidup kami, rohani kami, hati kami, pikiran kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kami percaya bahwa pembaharuan hidup rohani kami untuk semakin menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terpujilah namamu. Kami percaya juga bahwa setiap firman yang kami baca yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu didengarkan oleh banyak orang dan banyak orang menjadi berkat dan menjadi pengikut Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami akan mulai pembacaan ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita pagi hari ini kita akan masuk di dalam Kejadian 25 ayat 12 tentang keturunan Ismail. Demikian firman Tuhan. Inilah keturunan Ismail anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot anak sulung Ismail. Selanjutnya Kedar, Adbel, Mibsam, Misima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, Ketma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja, masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu, ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawilah sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Puji Tuhan, kita sudah membaca satu topik tentang keturunan Ismail. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam topik sebelumnya kita sudah membahas tentang kehidupan Abraham menuju tanah Kanaan dengan istrinya yang mandul. Dan di tanah Kanaan, di mana Sarah boleh mengandung di usia yang lanjut, dan kemudian hidup mereka diberkati Tuhan. Nah, lalu kita sudah membahas topik mengenai Abraham meninggal dan dikuburkan, di mana dia disatukan dengan istrinya di Gua Makpela. Lalu kita pagi hari ini sudah membaca tentang keturunan Ismail. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa inilah keturunan Ismail anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir hamba Sarah itu. Inilah nama-nama anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya. 1. Nebayot, ya. 2. Kedar. 3. Adbel. 4. Mibsam. Misima. 5. Misima. 6. Duma. 7. Misa. Masa. 8. Hadad. 9. Tema. Yetur 10. Nafis 11 dan Ketma 12. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itulah anak-anak Ismail. Kalau kita memperhatikan keturunan Ismail ini, apa yang dijanjikan Allah di waktu Hagar menjauh dari tuannya yaitu Sarah,
karena dia menganggap rendah, karena dia mengandung dari Abraham, dia menganggap rendah nyonyanya, sehingga ia diusir, ya. Dan dalam pengusiran itu dikatakan di pasal 17 ayat 20 tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa-bangsa yang besar. Wah, luar biasa. Apa yang disampaikan Allah dahulu itu dikatakan apa yang dijanjikannya kepada Hagar itu juga terjadi, Bapak Ibu. Berapa jumlah anaknya? 12. Dan raja-raja menjadi raja. 12 anaknya, raja juga semua. Ya, Kejadian 17 dikatakan, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ya, ini dia. Perhatikan. Jadi, apa yang terjadi, apa yang dikatakan Allah itu pasti terjadi. Tidak bisa dibatalkan. Kalau sudah Allah berfirman, maka jadi. Allah berbicara, maka jadi. Persoalan jadi cepat sekarang, besok, atau akan datang, itu prosesnya. Tetapi pasti terjadi. Berapa jumlah anaknya? Itu sekian. Ya, 12 anak dari Ismail diberkati. Wah, luar biasa. Dan menjadi raja semua. Iya, tadi kita sudah baca 12 anaknya Ismail, ya. Nah, apa yang menjadi pembelajaran buat kita? Bahwa apa yang dikatakan oleh Allah, sekalipun masalah di dalam rumah tangga Abraham ini, Sarah dan Hagar ini berselisih, lalu akhirnya Hagar ini terusir. Tetapi janji Allah kepada Hagar terjadi juga. Dan Ismail boleh melihat keturunannya. 12 anaknya menjadi raja. Artinya apa, Bapak Ibu? Apa yang diperkatakan Allah itu pasti terjadi, tidak bisa dibatalkan. Ini dia. Biarlah pagi hari ini semua kita bahwa kita punya kerinduan, kita punya masa depan yang indah di dalam Kristus. Mari kita terus berharap, berdoa, mengimani bahwa Allah Juru Selamat kita di dalam Yesus Kristus. Karena mengapa demikian? Banyak orang sekarang mengingkari imannya dari Kristus, mengingkari imannya di dalam Kristus. Karena entah masalah apapun itu, tetapi yang terjadi bahwa kita yang di dalam Kristus harus terus meyakini, mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah pagi hari ini tetap semangat, sampaikan kabar baik, bertumbuh di dalam Kristus, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.